sudah berkenan hadir di sini. Ini merupakan kehormatan untuk kita, untuk Pak Karsa. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Pagar Nusa Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Pimpinan Cabang Pagar Nusa Tulang Bawang Barat beserta seluruh jajaran, mulai dari Dewan Pos, Majelis Pendekar sampai paling bawah, dan tidak lupa kepada kader Pagar Nusa Tulang Bawang Barat yang luar biasa, tetap semangat sampai malam hari. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah menakdirkan kita semua untuk dapat sama-sama menyedekahkan waktu kita untuk berkumpul di sini di tempat yang baik dengan niat yang baik bersama orang-orang baik. Insya Allah selesai acara ini kita mendapatkan hal-hal yang baik. Berikutnya salawat serta salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga lantunan salawat akan berbuah syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Saya merasa sangat bangga sekali, bersyukur sekali pada agenda kali ini hadir di Tulang Bawang Barat untuk peletakan batu pertama Padepokan sekaligus kantor Pagar Nusa Tulang Bawang Barat. Saya hari ini sebenarnya akan berkunjung pertama kali di Tulang Bawang Barat, kemudian ke Tulang Bawang, baru ke Mesuji. Namun sengaja saya balik, saya ke Mesuji dulu, baru Tulang Bawang, baru Tulang Bawang Barat. Saya ingin tahu bagaimana kesiapan di Mesuji. Ternyata dalam tempo yang singkat Mesuji luar biasa. Dan saya ingin melihat apa adanya situasi di Mesuji. Dan di Tulang Bawang Barat saya ingin melihat apakah kader-kader Pagar Nusa ini masih sabar dan setia menunggu. Ternyata luar biasa. Ini nggak main-main, sampai yang nunggu Kapolres dari komunikasi terus. Dan saya mendengarkan laporan bahwa tanah ini yang akan dibangun Padepokan ini merupakan hasil iuran, hasil patungan dari seluruh kader-kader Pagar Nusa, sehingga bisa sanggup membeli tanah seluas berapa? 2.000 meter persegi. Tidak ada ngemis kemana-mana ya, semuanya iuran sendiri, tidak tidak proposal enggak ya. Dan gimana? Dan alhamdulillah sudah ada mulai batako, pasir dan lain sebagainya. Sudah alhamdulillah, saya bersyukur ini kemajuan yang luar biasa. Betapa apa yang saya sampaikan bahwa kemandirian kita ini harus dibangun sudah dilaksanakan di Tulang Bawang Barat. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Ini boleh ada yang sambil rekam video yang saya sebutkan. Baru saja saya berkomunikasi dengan junior saya di Lirboyo. Kebetulan dulu juga salah satu pengurus harian di pimpinan pusat Pagar Nusa pada 2012-2017 yang sekarang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tadi saya komunikasi, saya tanya apa yang akan diberikan ke Padepokan ini. Ternyata tadi beliau menyampaikan ya, Bu atau Neng Maulida Zaurah atau panggilannya Neng Keiko
Saya tadi dengar informasinya untuk pembangunan ini sudah terkumpul 50 juta. Insya Allah saya yakin dengan kemandirian kita, dengan semangat dan loyalitas kita, kalau menurut saya jumlah untuk bangun luas 2000 meter untuk Tulang Bawang Barat itu kecil. Ibarat kata satu kader Pakar Nusa 4 atau 2 sak semen saja sudah beres. 3.500 orang kali 2 sudah 7.000 sak. Jadi kita tidak perlu ngemis kemana-mana, kita selesaikan sendiri supaya kita memiliki harga, supaya kita ini mahal. Jangan sampai Pakar Nusa seperti organisasi-organisasi yang lain, palaksana, palaksini, ngemis sana, ngemis sini, yang akhirnya tidak punya harga. Pimpinan Pusat Pakar Nusa sejak tahun 2017 hingga hari ini tidak pernah saya menandatangani selembar pun surat permohonan bantuan. Kenapa? Karena kemandirian itu harus dibangun. Yang membangun siapa? Ya kita, bukan orang lain. Jangan pernah kita berharap bantuan orang. Kita harus mandiri, kita harus mau. Kalau soal mampu, saya yakin semuanya mampu. Ini soal mau atau tidak. Kalau misalnya semuanya tidak mau, akhirnya Pakar Nusa akan menjadi organisasi pengemis yang minta bantuan. Meskipun begitu, kalau misalnya ada yang nitip, ya alhamdulillah kita terima. Seperti tadi ada yang nitip, kita terima. Kalau Pak Kapolres mau nitip, alhamdulillah sudah siap Pak. Pak Kapolres 300 luar biasa. Terima kasih Pak. Karena tadi DPRD Provinsi 200 sak semen, kemudian Pak Kapolres 300 sak semen, ya sudah saya 400 sak semen. Saya sebenarnya mau ngasih 200, tapi nggak ikhlas saya. Saya ikhlasnya 400. Jadi daripada nyumbang 100.000 tidak ikhlas, mending 1 juta. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan bahwa perintah harian Ketua Umum Pakar Nusa pada seluruh kader Pakar Nusa untuk setiap 1 bulan sekali sowan kepada para kiai dan sowan kepada para masyarakat. Sekali saja dalam 1 bulan minimal. Untuk apa? Untuk menjaga energi kita, untuk menjaga akhlak kita. Mungkin di antara kita semua ini ada yang ahli ribuan jurus celurit, jurus rencong, macan sakti, macan tidak sakti, dan jurus apapun, ribuan jurus. Kebal tembak, kebal bacok, makan neon, makan batu, makan apa saja. Itu semuanya hanya 10% dari kemampuan pribadi. Yang 90% sisanya adalah energi dari para kiai, energi dari para masyarakat. Kenapa kita perlu menjaga energi? Kenapa kita perlu sowan kepada para kiai? Karena untuk menjaga energi dan menjaga akhlak kita. Orang yang tidak pernah sowan kepada para kiai dengan yang sowan berbeda. Akhlaknya berbeda, etikanya berbeda, adabnya berbeda. Silahkan berbeda. Pasti berbeda. Orang yang tidak pernah sowan dengan orang yang sering sowan. Yang disowani boleh yang masih hidup maupun sudah wafat. Karena dari beliau-beliaulah energi kita ini ada. Karena beliau-beliaulah akhlakul karimah kita ini terbentuk. Maka jika ada kader Pakar Nusa, kader Tulang Bawang Barat yang tidak mau dan tidak pernah sowan kiai, silahkan keluar. Pakar Nusa tidak butuh kader-kader yang membleh, kader
kader-kader yang tidak militan, kader-kader yang tidak loyal. Kalau misalnya dari 3.500 ya, karena urusan iuran tinggal bertahan 500, yang 3.000 kabur tidak apa-apa. Mending punya 500 yang militan, yang loyal, daripada punya 3.500 yang tidak. Insya Allah saya yakin kader-kader Pakar Nusa di Tulang Barat adalah kader-kader yang bermutu, kader-kader yang berkualitas. Dan insya Allah ketika kita menyedekahkan, menginfakkan sebagian dari yang kita miliki, pasti akan diganti. Tidak pernah ada rumusnya orang sedekah, orang infak kemudian bangkrut miskin. Pasti akan diganti. Jangankan bersedekah, kita bersyukur saja, nikmat kita akan diganti. Apalagi kalau kita bersedekah. Bersyukur saja. Syukur itu kan gampang. Cuma alhamdulillah. Kemudian di dalam hati kita senang, gembira atas apa yang diberikan. Itu saja. Dengan begitu saja, itu syukur, nikmat kita akan bertambah. Apalagi kalau kita bisa mengeluarkan apa yang ada di kita. Nanti soal bangun, kalau bisa digilir, Pakar Nusa PAC mana, bangun minggu ini, minggu pertama, minggu kedua PAC mana, dan seterusnya, supaya seluruhnya merasa memiliki padepokan ini, merasa memiliki kantor. Dan saya berpesan, karena Pakar Nusa ini menjadi pasukan elitnya NU. Ya. Kita ini ditempa, dilatih, dididik, tidak sehari dua. Maka kita juga harus cerdas dalam melangkah. Kita jangan pernah menjadi petarung jalan. Kalau mau bertarung di gelanggang, di atas matras. Karena kalau tarung di jalanan tidak ada artinya, hanya bikin sibuk Pak. Mari kita bantu pemerintah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Insya Allah Pak Kapolres ini juga menjadi bagian dari keluarga besar Pakar Nusa. Karena saya sama beliau sudah lama. Sejak beliau di Banten, kita sudah sering bersenggang dulu. Namun karena beliau senior, saya tetap dihormatkan. Kemarin ketika saya di Lampung Tengah, beliau datang. Harusnya saya yang duluan ke sini, tapi beliau lebih dulu ke sana. Alhamdulillah, kehormatan untuk saya juga. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya hadir di Lampung ini dalam agenda pendidikan pertama pasukan. Kita mendiklat sekitar 1.000 orang. 500 kita diklat di Pondok Pesantren Darussaadah, 500 kita diklat di Pondok Pesantren Ismailiyun di Lampung Selatan. Pasukan inti adalah pasukan elitnya Pakar Nusa yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Untuk menjadi pasukan inti, minimal sudah pelatih. Kalau sudah pelatih, nanti akan di asesmen lagi sebelum masuk menjadi peserta atau menjadi siswa pada pendidikan. Alhamdulillah dari 480 yang didiklat kemarin, saya terima laporan tadi malam sudah ada 5 yang gugur, yang drop out, dikeluarkan dari pendidikan. Apa kesalahannya? Kesalahannya karena telat masuk sesi 15. Jadi untuk menjadi pasukan inti ini memang betul-betul peraturannya ketat, tegas dan jelas. Jadi bagi adik-adik sekalian yang kira-kira masih belum bisa disiplin, jangan coba-coba daftar pasukan inti. Daripada nanti telat sekali gugur. Namun saya berharap kedisiplinan kita harus dibangun sejak dini. Kita harus fokus dan loyal pada pagi-pagi kita, yaitu Pakar Nusa dan Lampung. Siap?
siap kok. Siap. Sekali lagi. Siap? Siap. Untuk mengikat loyalitas Anda sekalian terhadap Pakar Nusa dan Nahdlatul Ulama sebelum peletakan batu pertama, maka kepada seluruh kader Pakar Nusa, ini khusus yang Pakar Nusa, saya perintahkan untuk berdiri. Pada malam hari ini kita semua akan berjanji, akan bersumpah menggunakan 3 huruf qasam. Wallahi, Allahi, dan billahi. Maka bagi anda sekalian yang belum siap, silahkan minggir, jangan ikut bersumpah, karena sumpah ini sangat tidak main-main. Sudah siap semua? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Wa raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Saya kader Pakar Nusa Saya kader Pakar Nusa berjanji, bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, satu, akan selalu setia dan patuh kepada Pakar Nusa dan Nahdlatul Ulama. Dua, akan selalu setia dan patuh pada perintah pimpinan Pakar Nusa dan pimpinan Nahdlatul Ulama. Tiga, akan selalu siap siaga mengorbankan diri, jiwa, raga, nyawa, dan harta demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jika saya melanggar sumpah ini, datanglah laknat Allah kepada saya. Datanglah laknat Allah kepada saya. Datanglah laknat Allah kepada saya. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan duduk. Dengar! Dengar! Pakar Nusa! Pakar Nusa! NKRI! NKRI! Bela Kiai! Bela Kiai! Bela Kiai! Kadang-kadang NKRI itu jawabnya tidak harga mati. Sewaktu-waktu boleh diganti dengan slogan yang lain. NKRI harga mahal, jangan harga mati. Harga mahal. Coba NKRI, NKRI. Ini saya jelaskan kenapa NKRI harga mahal. NKRI harga mahal itu karena negara ini dibangun, kemerdekaan diperoleh ini dengan cucuran tidak hanya keringat, tapi tetesan darah dan nyawa dari para pendahulu kita, wakil khusus, para kiai-kiai senior dan santri-santri senior. Hal itu jelas terekam dimulai dengan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 hingga akhirnya meletus pecah pada perang 10 November 1945
yang kemudian kita kenal dengan Hari Pahlawan. Oleh karenanya, Nahdlatul Ulama yang sedari awal ikut berperan untuk memperoleh kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan ini, maka jangan sampai kita kemudian ikut mencapik-capik NKRI. Oleh karenanya, karena dibangun dengan darah dan nyawa, maka NKRI ini adalah harga yang mahal. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar penumpang di NKRI, tapi juga pemilik saham terbesar. Jangan pernah kita mudah tergoyahkan iman kita. Jangan mudah dirayu oleh aliran-aliran yang tidak jelas yang saat ini bertebaran di Republik ini. Di Lampung, saya kira cukup lumayan aliran-aliran yang sifatnya radikal. Ini maka Pakar Nusa harus betul-betul menjadi benteng terakhir yang bisa melindungi dari serangan akidah. Sebagai contoh Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan kita, membid'ah-bid'ahkan. Kita harus ingat dan sadar bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu juga merupakan reaksi dari gerakan-gerakan Wahabi. Dulu ketika Wahabi ingin menghancurkan makam Nabi, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para kiai membentuk sebuah komite namanya Komite Hijaz, berangkat ke Mekah, Saudi Arabia untuk menolak rencana itu. Jadi sudah dari awal kita ini merupakan gerakan yang memang berkonfrontasi atau tidak bertemu dengan orang. Maka kita harus betul hati-hati, jangan sampai kita terpedaya dan tertipu dengan bujuk rayu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kemandirian Pakar Nusa saya kira bukan isapan jempol. Pimpinan Pusat Pakar Nusa sudah berkali-kali menyelenggarakan event besar. Mulai yang pertama Ijazah Kubro di lapangan Pusar Bumi di Cirebon yang dihadiri puluhan ribu orang, dan semuanya hadir tidak gratisan, semuanya iuran Rp150.000, berangkat sendiri-sendiri, sewa mobil sendiri, sewa bis sendiri, yang naik pesawat ya beli tiket sendiri, ternyata bisa. Kemudian yang terakhir, kegiatan kejuaraan nasional Jurnas di Padepokan Puncak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Biayanya tidak kecil, habis 1,6 miliar. Itu padahal hanya untuk acara saja. Jadi ke Jurnas kemarin kita tidak menyediakan konsumsi, tidak menyediakan penginapan. Mungkin kalau penginapan dan konsumsi bisa sampai 5 miliar. Tapi hanya untuk acara saja 1,6 miliar. Dan itu juga tidak pernah ngamen kemana, tidak pernah kirim permohonan bantuan dana kemana-mana. Semuanya selesai di pimpinan pusat. Saya masih ingat waktu itu H-1 sebelum acara selesai, ini saya berangkat ke sini bersama salah satu ketua Pak Zainul Munasihin, sekarang sudah berada di Bandar Lampung karena besok harus segera berangkat mewakili saya melantik PC Pakar Nusa Probolinggo. Dan saya juga bersama salah satu sekretaris namanya Gus Muammarullah. Monggo berdiri. Silakan berdiri. Nah, ini Gus Muammarullah, tangan. Saya masih ingat waktu itu acara kurang sehari, panitia masih ada kekurangan defisit. Kemudian kita tanya, kekurangannya berapa? 270 juta.
Situ kumpul semua, termasuk Gus Mumu. Semuanya ngumpul di situ. Pengurus harian pimpinan pusat. Saya tanya, 270 juta ini kira-kira akan selesai di ruangan ini atau kita harus mengemis di luar? Alhamdulillah pertanyaan saya dijawab. Selesai di ruangan. Dan malam itu selesai. Ada yang 500 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Selesai. Saya kira pola-pola seperti ini yang harus terus kita kembangkan. Iuran-iuran di tiap-tiap kegiatan, latihan, pakai kotak infak, saya kira juga harus dilakukan. Ini PC tahun berapa berdiri? 2008. Oke. Saya ingin cerita. Pada tahun 2017, ketika saya baru terpilih menjadi ketua umum, saya diundang oleh PC Pagar Nusa Karanganyar, Jawa Tengah. Waktu itu dia SK-nya masih baru, jadi SK-nya masih baru, Pak. Saya datang diundang untuk acara halal bihalal di rumah ketua PC Pagar Nusa. Di situ hadir 400 pendekar. Memang anggotanya baru 400. Tempatnya sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Bahkan ketika saya mau numpang ke toilet saja, ketua PC-nya malu. Karena khawatir tidak pantas untuk ketua umum. Dan akhirnya karena saya paksa, akhirnya saya masuk ke toilet, ke kamar mandi. Dan ternyata betul, sederhana sekali. Sangat sederhana. Kemudian di tahun berikutnya 2018 betul, halal bihalal berikutnya sudah berbeda. Tidak lagi di rumah ketua PC, tapi berpindah ke Masjid Agung. Hadir di sana 2000 pendekar. Kemudian ada atraksi menarik bis menggunakan rambut yang diikat di bis. Tarik. Oleh panggilannya Mbah Godrong yang atraksi. Dan menariknya lagi, bis yang ditarik itu adalah inventaris dari Pagar Nusa Karanganyar. Itu baru setahun. Jadi 400 menjadi 2000. Kemudian saya tanya, ini kok Pagar Nusa Karanganyar punya bis ini, duitnya nyolong dari mana? Malak siapa? Dijawab, soalnya ini ketua Pagar Nusanya kecil gitu, nggak mawak. Izin ketum, ini hasil dari keringat teman-teman Pagar Nusa. Jadi di tiap latihan ada kotak infak. Ada uang jajan sisa 500 perak masukkan di situ, 1000 perak masukkan di situ. Setelah dikumpulkan dari sekian puluh tempat latihan untuk ngangsur bis ini masih satu. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 10.000 Pagar Nusa. Hampir 10.000 ditambah inventarisnya ada 5 mobil punya Pagar Nusa Karanganyar. Ya saya tidak tahu apakah itu bisa direplikasi di Tulang Bawang Barat. Insyaallah. Saya kira bisa. Tapi tadi insya Allahnya masih belum meyakinkan. Siap, insyaallah. Siap. Kalau belum meyakinkan saya jadi malu sama Pak Kapolri. Siap? Siap. Harus bisa, harus mampu, harus mau. Kalau mampu saya kira semuanya mampu. Tinggal persoalannya kita ini mau atau tidak. Siapa yang akan menjaga panji-panji Pagar Nusa kalau kita? Pagar Nusa ini juga didirikan dengan susah payah, dengan luar biasa. Tantangan yang dihadapi oleh dulu Al-Mahfurlah Hadratus Syekh Kiai Abdullah Maksum Jawahari atau Gus Maksum, dengan tantangan yang dihadapi Kiai Suharbillah, dengan tantangan yang dihadapi oleh Kiai Fuad Anwar,
dengan tantangan yang dihadapi oleh Gus Ais, dengan tantangan yang dihadapi oleh Ajengan Mimih, dengan tantangan yang dihadapi oleh kita semua pada saat ini, tantangannya berbeda-beda. Di zaman revolusi industri 4.0 ini, di zaman teknologi yang sudah maju seperti ini, harusnya persebaran informasi tentang Pagar Nusa harusnya luar biasa. Jadi kita semua pesilat-pesilat ini jangan hanya bisa bersilat bertarung di atas matras, tapi juga bagaimana kita bisa bersilat di media sosial. Kita harus penuhi lini masa itu. Kegiatan-kegiatan kita posting di Instagram, di Twitter, di seluruh sosial media kita, Facebook, YouTube dan sebagainya, TikTok harus dipenuhi supaya banyak landing page, supaya ketika orang pengen tahu Pagar Nusa gampang mencari. Kita jangan sampai kalah dengan mereka-mereka yang radikal-radikal, wahabi-wahabi. Mereka mengisi dunia maya dengan luar biasa. Bisa jadi orangnya 1 tapi handphonenya 10. Mereka jumlahnya tidak banyak. Kalau dibandingkan kita jauh, tapi kitanya malas. Kadang kitanya sendiri tidak bangga dengan Pagar Nusa, tidak bangga dengan panji-panji kita, malu ngaku Pagar Nusa. Ada ya, semoga di Lampung tidak ada. Coba malam ini ada beberapa orang. Coba malam ini masing-masing foto, ya, entah apa yang difoto, diupload di medianya masing-masing. Pasang hashtag peletakan batu pertama Pagar Nusa Tulang Bawang Barat atau hashtagnya. Insya Allah dengan seperti itu orang akan semakin mudah mencari landing page Pagar Nusa. Jadi ketika kita ingin bersosialisasi, ketika ada orang yang ingin tahu tentang kita, akan lebih mudah. Jadi ingat, tidak hanya bersilat di atas matras, tapi juga bersilat di media sosial. Ini adalah zaman revolusi industri 4.0 yang juga kita harus beradaptasi. Jangan sampai kita ketinggalan dan kita hanya menjadi follower. Kita ini harus menjadi opinion leader. Jangan hanya follower, tapi kita harus menjadi opinion leader. Jangan follower, tapi kita yang di-follow oleh orang-orang. Saya kira kesempatan malam hari ini merupakan kesempatan yang berharga. Saya merasa tersanjung, merasa terhormat, merasa bangga ada peletakan batu pertama Padepokan dan kantor Pagar Nusa Tulang Bawang Barat. Semoga segera menular pada cabang-cabang yang lain. Tadi di Mesuji dan Tulang Bawang juga sudah akan segera mulai pembangunan kantor dan padepokan. Masa khidmah saya sebagai ketua Pagar Nusa akan berakhir di bulan Juni 2022. Maka kalau pembangunan ini cepat bisa selesai di bulan Mei, nanti saya akan datang lagi ke sini untuk meresmikan kantor dan padepokan. Karena acara sudah waktunya sudah cukup malam dan masih ada 3 kegiatan lagi setelah ini. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, wabil khusus kepada para kiai dan para tamu VIP. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maju pada diikuti oleh Usnatul Harum dan Ketua PW Pagar Nusa.
Hanya 2 kali saya begitu. Satu sama waktu itu, satu sama. Satu, dua, tiga. Dudung. Batunya satu. Ada batunya. Siap. Untuk peletakan batu pertama, Isnafil disusul oleh Ketua PW Pak Yana, disusul lagi dengan Bapak Kapolres, tambah lagi dari Sekretaris Pusat. Di ini harus di dulu nanti. Sebelum kita mulai, sekali lagi mari kita membaca Fatihah yang kita hadiahkan kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Bakat Nusa, dan untuk kita semua. Semoga peletakan batu pertama pada malam hari ini berlanjut dengan cepat, lancar dan ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Terusan sampai selesai bahaya. Kabarnya Bandung Bondowoso bisa cepet. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
meletakkan batu pertama dari Kecamatan Sumber. Demikian tadi acara peletakan batu pertama pada Bapak Kapolres Gus Nabil, Bapak Yana Hamid, dan semua mengucapkan sebelum yang kami hormati Pak Kapolres, Bapak Ketua Dewi, dan jajaran seluruhnya, undangan para anak siswa, para peserta, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pembangunan Antur serta padepokan Pagar Nusa Tulang Bawang Barat ini mendapatkan ridhonya dan segera selesai dapat kita manfaatkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil alina wa sallim wa radallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat calon padepokan dan kantor Pagar Nusa Kabupaten Tulang Bawang Barat ya Allah, dalam rangka melaksanakan peletakan batu pertama. Ya Allah ya Tuhan kami, ridhoilah kegiatan kami ini ya Allah, agar kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kuatkanlah kami ya Allah, agar bisa mengabdi untuk Pagar Nusa, NU dan bangsa kita kami ini ya Allah, dan jadikanlah kami selalu dalam lindungan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan keselamatan untuk ketua kami Gus Nabil beserta dengan jajarannya di tingkat pusat sampai dengan daerah ya Allah, agar kegiatan Pagar Nusa bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kabulkan segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka